A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Wasbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk kita semua umat manusia. Matahari dipancarkan untuk menyinari bumi sehingga tanam-tanaman tumbuh dan mengubah cahaya matahari menjadi biji-bijian, menjadi buah-buahan sebagai rizki bagi kita semuanya. Demikian juga hujan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun di antara kita bisa menyetop ketika hujan itu sedang turun atau bisa mengundang hujan kecuali dengan berdoa dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menundukkan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak mungkin itu dikerjakan oleh batu, tidak mungkin dikerjakan oleh pohon, bahkan tidak mungkin dikerjakan oleh matahari itu sendiri. Karena itu maka innad dina indallahil Islam. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Tidak demikian. Yang betul adalah innad dina indallahil Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dunia ini sementara, tetapi banyak orang yang stres dan khawatir. Kalau hadirin hadirat rahimakumullah tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, pasti akan stres hidup ini. Ternyata Nabi Adam alaihi salam dan Hawa ketika akan diturunkan dari langit, Allah sudah berpesan, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyanakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun." Wahai Adam dan Hawa, turunlah kamu bersama-sama jami'an. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka apabila datang dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, siapa mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan khawatir dan tidak akan sedih. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kunci ketidaksedihan dan ketidakkhawatiran satu-satunya adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau kita stres, tingkatkan iman, tingkatkan amal soleh, tingkatkan ittiba' bi Rasul, ittiba' bil Quran, ittiba' bi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Segera infak, segera sedekah, segera sholat. Insya Allah, Allah akan hapus rasa sedih dan khawatirnya. Hari ini kita akan membahas tentang fadailut Ramadan, fadailut taqwa dan persiapan Ramadan. Kita sekarang alhamdulillah masih diberi kehidupan. Sudah banyak saudara kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya kalau kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia? Tandanya harus bersegera berbekal. Bagi yang masih hidup, apa yang paling penting harus dikerjakan? Mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat. Yang punya langit dan bumi, yang punya dunia dan akhirat, senantiasa banyak sekali berpesan kepada kita semuanya, makhluknya yang sangat kecil ini dan lemah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk negeri akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini pesan dari yang punya langit dan bumi, yang punya dunia dan akhirat. Ternyata jangan sampai panjang umurnya tidak di-manage untuk segera upload amal-amal kebaikan ke langit, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap pagi para malaikat menunggu amal-amal kita. Jangan sampai pagi lewat tidak ada satupun upload, apakah sholat 2 rakaat, apakah infak dan sodakoh, apakah membantu orang yang kekurangan. Walaupun panjang umurnya, kalau tidak ada upload amal kebaikan ke langit, maka kosong nanti di akhirat. Sudah banyak orang membuat laporan pekerjaan, kasih waktu diperpanjang, kalau segera nggak diselesaikan, maka ternyata laporan pun tidak selesai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini perintah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad diapit oleh 2 kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Bekal apa yang paling baik? Ternyata watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa. Jadi beda dengan bekal Bapak Ibu sekalian ketika akan mudik. Kalau mudik bekalnya harus banyak ketupat yang banyak opor yang banyak, semakin banyak akan kecukupan. Tetapi di sini bukan itu. Bekalnya adalah takwa. Takwa bisa saja infaknya 1 miliar, bisa saja hanya 1 juta, tapi bisa saja hanya 100.000 rupiah. Yang dinilai adalah jihadnya fisabilillah. Bukan berapa besar yang disumbangkan, tetapi jihadnya fisabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Saya sampaikan ayat ini, hadirin hadirat rahimakumullah, supaya saya dan Bapak Ibu semuanya semangat bertakwa. Ternyata tidak ada orang yang bisa membedakan benar dan salah kecuali orang yang bertakwa. Tidak bisa membedakan Natalan bersama benar atau salah kecuali orang yang bertakwa. Tidak bisa membedakan antara bank syariat dengan bank konvensional kecuali orang yang bertakwa. Tidak bisa membedakan antara pentingnya sholat Jumat dengan terus berjualan kecuali orang yang bertakwa. Banyak sekali orang-orang yang punya orientasi ekonomi, kerja. Tetapi Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata jual beli tidak lebih baik dari mengingat Allah dan segera menuju masjid ikut sholat Jumat. Ternyata sholat Jumat jauh lebih baik dari terus menjaga toko karena khawatir kalau ada orang beli nanti tidak tertangani sehingga kita rugi. Ternyata sholat Jumat khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik bagimu. Dan itu yang berfirman bukan saya, yang maha pandai, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai dunia dan akhirat. Demikian juga nanti Ramadan. Jangan dikira Ramadan itu biasa-biasa saja. Ternyata Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena takwa ini yaj'al lakum furqana, membuat kamu bisa membedakan benar dan salah. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan menutup seluruh kejelekan-kejelekan kamu sekalian. Dan bukan sekedar ditutup, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah
memiliki karunia yang besar. Jadi kalau sampai tidak bertakwa, kita akan tersesat dalam kehidupan ini. Sambutlah Ramadan dengan semangat Ramadan terakhir. Siapa yang menjamin kita sampai Ramadan? Yang akan datang saja tidak ada jaminan, apalagi sampai yang akan datang lagi. Ya. Katakanlah, aku tidak berkuasa. Qul la amliku li nafsin dharra wala naf'a illa masya Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku. Ini adalah Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang kehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Shadaqallahul azim. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, silahkan jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tetapi walaupun Bapak Ibu menjaga kesehatan, tetap nanti suatu hari akan datang malaikat sakaratul maut. Tidak berarti Bapak Ibu akan kekal di dunia. Tidak, pasti akan meninggal dunia. Demikian juga saya dan seluruh keluarga saya. Jika tidak berbekal, maka nanti akan menyesal di akhirat, yaitu ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, Rabbana absorna wa sami'na, dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Terlambat kalau yakinnya nanti di akhirat. Yakin itu harus sekarang. Jadi jangan sampai para koruptor nanti pengen dibalikkan ke Indonesia, ingin berhenti dari korupsinya. Ya. Yang menyelundupkan nikel akan balik ke Indonesia, ingin mengembalikan nikelnya untuk masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti menyesal dan minta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Itu tidak akan diterima. Dan bahkan lebih mengerikan lagi, teriakan orang-orang kafir di neraka. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka itu, teriakannya Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Jadi dia berjanji kalau mau dikembalikan, kalau boleh dikembalikan ke dunia, tidak akan mengulang kembali amal-amal buruknya seperti di dunia yang telah lalu. Namun Allah berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim yang tidak ada seorang penolong pun. Jadi keputusan Allah di akhirat sudah tidak bisa ditawar lagi, tidak ada waktu untuk kembali ke dunia. Jadi siapa tidak bersungguh-sungguh menempuh jalan takwa, maka nanti akan menyesal di akhirat. Ramadan, subhanallah, insya Allah kalau sekarang sudah tanggal 1, nanti kira-kira 19 malam ya. 19 malam itu sudah terawih. Tanggal 20-nya puasa hari pertama kalau sesuai perhitungan. Tapi kita lihat nanti hilal.
Semoga kita bisa bersama-sama berpuasa pada tanggal 20 Februari, tanggal 1 Ramadan. Tapi harus diingat 19 malam berarti sudah sholat tarawih, karena bulan Islam itu dimulainya adzan maghrib. Bukan jam 12 malam, tapi jam 6 sore kurang lebih. Berarti sekarang kurang lebih jam setengah 7 tanggal 19. Berarti tinggal 18 hari lagi kita akan masuk bulan takwa yang Allah ciptakan, Allah persediakan buat kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu-satunya bulan, satu dari 12 bulan setiap tahun, Allah undang kita semuanya untuk berpuasa dan la'allakum tattaqun. Kalimatut taqwa ternyata kalimat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia mengira kaya itu kemuliaan, pejabat itu kemuliaan, kemiskinan itu kesengsaraan. Tapi Allah tidak meletakkan itu. Nomor satu, inna akramakum indallahi atqakum. Penentu mulia tidaknya manusia ternyata tidak diletakkan di kaya dan jabatan, atau sebaliknya miskin dan melarat dan rakyat biasa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum, pada ketakwaan. Bisa saja orang itu kaya dan bertakwa, bisa saja orang miskin dan bertakwa, atau sebaliknya bisa saja kaya dan pejabat tapi tidak bertakwa, tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang miskin biasa saja pas-pasan uangnya tapi bertakwa, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikat seseorang bisa bahagia atau tidak bahagia. Orang membangun villa, beli mobil Ferrari untuk mengejar kebahagiaan, ternyata setelah itu narkobaan, mencari kebahagiaan ke sana. Makanya kalau tidak bertakwa nggak ngerti apa bedanya bahagia dengan tidak bahagia. Nanti saya akan uraikan yang kedua. Yang ketiga, kunci keberkahan dari langit dan dari bumi. Mengira bahwa kalau punya lautan yang luas, pasti rakyatnya bisa beli teri Medan semua. Ternyata tidak mampu beli ikan teri juga. Kalau punya hutan, pasti orang punya rumah bagus semua. Ternyata tidak. Punya nikel, pasti pada beli mobil listrik semua. Ternyata banyak orang tidak mampu beli mobil listrik. Belinya mobil bekas. Yang keempat, kunci maghfirah dan masuk surga. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama. Surat 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, lita'arafu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ternyata bukan warna kulit, bukan tinggi badan, bukan suku tertentu. Tidak berarti orang Arab lebih mulia atas orang Arab, atau sebaliknya yang badannya tinggi besar lebih mulia dari yang kecil dan pendek. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Yang kedua, takwa adalah hakikat bahagia. Jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian mencari kebahagiaan selain dari jalan takwa. Nomor satu, Allah janji, siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar. Yang kedua, akan diberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga,
akan diberi rasa kecukupan. Yang keempat, akan mudah urusannya. Yang kelima, akan ditutup keburukannya. Yang terakhir, pahala berlipat ganda yang terkait dengan ini semuanya. Ini hakikat kebahagiaan. Bagaimana Bapak Ibu bisa bahagia? Kalau ada masalah selalu buntu, tidak bisa menyelesaikan. Bagaimana akan bahagia kalau tidak punya rasa hasbuh, rasa cukup? Banyak orang bergelimang harta, rumahnya bagaikan istana, tetapi tamaknya luar biasa. Makanya ketika bertanya, Pak Hasim, itu orang sudah kaya kenapa korupsi? Karena tidak bertakwa. Jadi kaya itu tidak otomatis menghentikan korupsi, tapi tamak itu yang melanjutkan korupsi. Yang bisa menghentikan korupsi adalah takwa. Makanya kalau pemimpin-pemimpin di suatu masyarakat, suatu negara, amanu wa taqau, la fatahna alaihim barokati minas samai wal ardh. Kami bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Itu ikan, itu hutan, itu nikel akan menjadi keberkahan. Tapi kalau tidak beriman dan bertakwa, kami jauhkan dari keberkahan itu semua. Jadi fahuwa hasbuh, mudah urusannya. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih, dan seterusnya. Jadi ada 6 yang saya catat dari surat 65 ayat 2 sampai 6. Jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajra. Pahala dilipat gandakan. Subhanallah. Tidak main-main dengan ketakwaan ini. Pengen bahagia tetapi ngurangin timbangan dalam jualan, tidak akan pernah bertakwa, tidak akan punya rasa cukup. Nah, ini yang ketiga, takwa adalah kunci keberkahan. Surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu nggak boleh menjadikan orang kafir jadi pemimpin kita. Apalagi membalik kondisi, di mana yang disebut dengan toleransi adalah apa? Bila penduduk mayoritas Islam, lurahnya harus non-muslim, itu namanya toleransi. Naudzubillah min dzalik. Itu tanda orang yang berbicara seperti itu tidak bertakwa. Tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Seluruh Indonesia kita dipimpin oleh Kapolri non-muslim. Padahal mayoritas polisi beragama Islam. Bayangkan kalau kita punya lurah non-muslim, ada Ramadan, ada buka bersama, banyak banget acara, nggak bisa bersama-sama kita. Dan ada jaminan dari Allah tentang orang muslim itu apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abatum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi ketika orang muslim itu menjadi pejabat akan berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Manusia di sekitar kita punya hak. Hak sebagai sesama muslim, hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga, kakak, adik, atau yang lainnya. Artinya,
Kalau kita punya tetangga non-muslim, mereka punya hak dari kita sebagai tetangga kita. Dan Rasulullah menyatakan kepada kita semuanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu, falyukrim doifahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya, memuliakan tamu-tamunya, dan tidak dinyatakan tamu muslim atau non-muslim. Karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu di waktu malam hari, langsung dibuatkan daging yang sangat lezat. Ternyata tamunya tidak mau menyentuhnya. Ternyata tamunya adalah para malaikat. Subhanallah. Akan memberikan kabar akan lahir seorang anak, padahal istrinya mandul. Tapi wa ma khatbukum, setelah itu mau kemana lagi? Mau menghancurkan kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim masih berpesan, ya para utusan, di sana ada Nabi Lut. Saya lebih tahu bagaimana menyelamatkan Nabi Lut. Akhirnya Nabi Lut harus meninggalkan negeri Sodom sebelum subuh datang. Dan termasuk yang ditinggalkan adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Jadi istrinya termasuk orang yang dilempar dengan batu-batu yang sangat panas, ya, yang sudah ada nama-namanya kena kepala siapa. Jadi itu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi takwa itu adalah kunci keberkahan, karena orang Islam itu adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Makanya kalau kita lihat sejarah, siapakah yang bisa membuat kedamaian di muka bumi, Mekah dan Madinah, adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Abu Jahal tidak? Lihat saja Abu Jahal, tidak toleransi ke Rasulullah. Rasulullah terima wahyu, akan mengajarkan Islam, diusir dari tempat kelahirannya. Apakah Rasulullah setelah Futuh Mekah mengusir orang-orang kafir? Ternyata tidak. Anda semuanya bebas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bebas semuanya, merdeka semuanya. Karena apa? Orang-orang kafir itu semuanya nanti akan bertanggung jawab pada kekafirannya sendiri-sendiri. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak saksikan di dalam surat Ibrahim ayat 22, itu ada pidato setan. Setan pidato. Wa qala syaitanu, ya, lama qudiyal amr, setelah urusan diselesaikan. Apa pidatonya? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah berjanji kepada kamu sekalian dengan janji yang benar. Kami juga berjanji kepada kalian, tapi fa'akhlaftukum, tapi aku mengkhianati. Dahulu aku min sultanin, aku tidak punya kuasa atas kamu. Aku hanyalah menyeru kamu, fastajib lakum li, fatajibtum li, tapi kamu memenuhi saya. Jadi ternyata setan, mari kita amati tingkah laku setan. Setan itu ternyata tidak pernah maksa. Dia hanya ud'u, hanya menyeru. Ayo korupsi, ayo berzina, ayo gini. Keputusan di tangan siapa? Kita sendiri. Makanya nanti bapak-bapak ibu sekalian, bapak ibu nggak boleh berbicara di akhirat nanti. Nggak boleh berbicara. Karena apa? Allah sudah tahu. Jadi jangan sampai mengatakan, Wah Hasim, saya nggak sholat subuh karena apa? Habis istri saya sih ngajak selimutan lagi. Ya, udah kamunya yang males. Saya nggak puasa karena ini. Enggak, udah tahu semuanya. Jadi setan itu pidatonya, isinya adalah aku tidak pernah memaksa kamu, tidak punya kekuasaan untuk memaksa kamu. Sultan, aku tidak punya kekuasaan, tetapi aku hanya menyeru kamu dan kamu memenuhi seruanku. Makanya fala tamlumuni walumu anfusakum. Cercalah dirimu, jangan cerca aku, karena keputusan, kata setan, bukan di tanganku, di tanganmu sendiri. Jadi para koruptor itu bukan karena setan, para pezina bukan karena wanita, tapi dianya yang mau berzina, bukan setan. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sudah menyampaikan
ilmu setan untuk Bapak Ibu sekalian. Ternyata hanya menyeru. Yang keempat, takwa kunci ampunan dan masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang yang bisa menafkahkan hartanya dalam lapang maupun sempit. Orang yang bisa menahan amarah, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang selanjutnya adalah orang yang suka bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, orang yang punya karakter takwa tadi, jazauhum maghfiratum mir rabbihim. Balasannya adalah ampunan Allah, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin, kekal selama-lamanya. Jadi takwa merupakan karakter orang yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dunia, dan orang takwa adalah orang yang akan dimasukkan dalam surga khalidina fiha, selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian di sana tidak ada yang tua, semuanya muda lagi. Jadi yang sekarang jenggotnya sudah putih, nanti hitam lagi di sana. Yang kakinya sekarang kena asam urat, lututnya sakit banget untuk jalan, nanti di sana sehat semuanya. Dan tidak ada tua lagi. Semuanya muda. Tapi mesti bersungguh-sungguh ini masuk Ramadan. Jangan sampai, wah 18 hari lagi udah puasa nih, nggak bisa sarapan lagi. Tidak ada apa-apanya sarapan. La'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sangat tinggi, sangat mulia. Karena itu merupakan kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Bayangkan, Allah menyebutkan luasnya surga seluas langit dan bumi. Bumi yang kita tahu sekarang ini, ada Eropa, ada Amerika, ada Australia, ada Indonesia dan sebagainya. Itu saja belum kita jamak seluruhnya. Langit 1, langit 2, langit 3, ada Mars, ada Jupiter, ada matahari. Itu baru hiasan langit yang dekat dengan bumi. Ke atas lagi ada Sidratul Muntaha. Perjalanan malaikat 1 hari menurut dia, kalau menurut perhitunganmu 50.000 tahun. Subhanallah. Sampai tidak boleh masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, kalau sampai tidak masuk surga. Pada surga luasnya seluas langit dan bumi. Karena memang Allah sangat tidak suka pada orang yang disebut oleh Allah sebagai golongan kiri. Siapa golongan kiri? Diciptakan Allah, merasa tidak diciptakan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami jadi sendiri. Makanya dalam surat Al-Waqiah 60-an Allah sampaikan ada 4 yang harus kamu pikirkan. Kalau memang kamu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mani yang kamu pancarkan, kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Silakan. Bangga-bangga dengan air maninya. Yang kedua, biji tanaman yang kamu tanam, kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Tanyakan ke petani. Apa mereka yang menumbuhkan? Ternyata petani hanya menyemai, tinggal pulang, tidur. Besok ke sawah lagi, sudah tumbuh tunas-tunasnya. Mikir kalau merasa nggak diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, air hujan atau air minum yang kamu minum. Kamu yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, bukan aku stop, aku jadikan dia asin saja. Kenapa kamu tidak bersyukur? Memang kenapa kalau asin? Ternyata silahkan aja buat toge pakai air garam. Jadi togenya apa enggak? Kalau toge saja nggak jadi, semua semaian petani itu mati. Berarti tidak ada tempe, tidak ada nasi, tidak ada beras. Kita semua tidak ada di muka bumi. Memang harus berpikir.
Yang terakhir, api yang kamu nyalakan. Kamukah yang menciptakan pepohonan atau kami yang menciptakan pepohonan? Kami jadikan api itu peringatan dan manfaat bagi para musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ditutup dengan kalimat, bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Dari saat itu, ketika kita sholat membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makanya orang golongan kiri pasti tidak mau sholat. Karena nggak mau menyebut fasabbih bihamdi rabbikal azim. Merasa tidak diciptakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi 4 hadirin hadirat rahimakumullah yang harus dipikirkan kalau Bapak Ibu merasa tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk bisa kelihatannya setara dengan orang beragama, mereka menyembah batu. Mungkinkah sperma diciptakan oleh para batu-batu itu? Mungkinkah batu-batu itu yang menumbuhkan biji-biji tanaman? Mungkinkah batu-batu itu yang membuat air hujan tawar? Mungkinkah yang menciptakan pepohonan dan keluar api itu adalah batu-batu itu? Inna dina indallahil Islam. Siapa menyembah selain Allah, maka neraka tempatnya dan tidak boleh masuk surga, padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, titik tekan perbaikan amalan Ramadan selain puasa adalah zakat, infak dan sedekah. Selamatkan diri dari api neraka, bulan Al-Quran dan banyak berdoa. Ada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, untuk ini semua maka kita perlu 4 hal. Nomor 1, persiapan ruhiyah. Nomor 2, persiapan ilmu. Nomor 3, persiapan jasadiah dan maliyah atau harta. Yang keempat, persiapan manajemen waktu. Jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan tali ikat pinggangnya. Apakah kita akan anggap biasa-biasa saja detik-detik Ramadan? Tentunya tidak demikian, karena memang sangat mulia kalimat taqwa itu. Nah, ini persiapan ruhiyah. Apa? Mari kita senangkan hati kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan bahkan Rasulullah begitu masuk bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu tandanya gembira. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan balighna Ramadana. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, wah, Ramadan lagi, puasa lagi dong, nggak bisa ngopi pagi-pagi ini. Nah, mari. Kenapa saya menyampaikan tadi keutamaan takwa? Tidak ada apa-apanya meninggalkan kopi barang 1 bulan di waktu pagi. Tapi itu juga Allah tahu apa keinginan kita. Pada malam hari, Bapak Ibu silahkan makan dan minum, silahkan berkumpul dengan istri di situ, kan? Karena Allah tahu semua. Sahur akhirkan, ya. Berbuka segerakan, tapi tidak berarti sebelum adzan boleh berbuka, belum. Segerakan begitu ada adzan, segera berbuka. Setelah itu baru sholat maghrib. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ingin rajin banget sampai enggak berbuka dulu langsung maghrib. Tidak lebih baik daripada yang menyegerakan berbuka. Bapak Ibu kuat berpuasa tanpa sahur, tidak lebih baik dari yang makan sahur. Demikian. Jadi ikuti saja. Karena itu saya sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan hobi. Agama itu bukan adu kuat. Agama itu adalah sami'na wa ata'na dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian senang banget sholat subuhnya 5 rakaat. Ya. Masuk surga kelewat, keluar lagi. Jadi tidak demikian. Persiapan jasadiah dan harta untuk infak dan sedekah di bulan Ramadan.
keutamaan memberi buka puasa, melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis dan pertengahan bulan untuk persiapan jasadiah di bulan Syaban maksud saya. Kemudian merencanakan manajemen harta, akan ngundang buka puasa bersama para anak yatim. Yang ketua RW akan mengundang warga RW-nya nanti tanggal berapa. Jangan sampai Ramadan sudah lewat, kita nggak ada buka puasa bersama, silaturahim antar tetangga-tetangga kita. Ini semuanya harus direncanakan. Persiapan ilmu. Nah, ini yang paling mengerikan. Ternyata dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan qaula zura, perkataan dusta, ya, dan terus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada orang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga kalau tidak bisa meninggalkan qaula zura, perkataan dusta. Apalagi nanti ketika di bulan Ramadan ada sidang KPK. Di antara kita jadi undang jadi saksi. Nah, di situ mau jadi saksi jujur atau saksi palsu. Ternyata saksinya sambil berpuasa, tapi di depan KPK berkata-kata dusta. Dia menjadi saksi padahal tidak menyaksikan. Naudzubillah min dzalik. Oke. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan membentak, dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan ani shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Tapi jangan langsung dilanjutkan. Nanti setelah tarawih kita lanjutkan di depan Masjid Al-Hidayah. Jangan. Ngapain bertengkar? Lebih baik jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang memberi manfaat kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, bisa menahan amarah, dan nanti mati akan masuk surga. Nah, persiapan manajemen waktu, karena apa Bapak Ibu sekalian? Supaya sholat wajibnya tidak ada yang bolong. Sholat sunnahnya dikerjakan seoptimal mungkin. Sahur dan berbuka dengan baik. Dapat malam Lailatul Qadar, bisa iktikaf. Ini semuanya perlu manajemen waktu. Jangan sampai nanti 10 malam terakhir kita sibuk dengan urusan dunia. Kenapa demikian? Nih, sholat wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana satu sholat fardu bernilai sama dengan 70 kali sholat wajib di bulan lainnya. Subhanallah. Jadi begitu kita masuk tanggal 1 Ramadan, sholat subuh kita pahalanya 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain. Ini ibadah di bulan ini termasuk sholat malam, tarawih, qiyamul lail, diampuni dosa-dosanya yang lalu jika didasari oleh imanan wahtisaban dan mengharapkan pahala. Bukhari dan Muslim. Berikut adalah rincian keutamaan pahala sholat di bulan Ramadan berdasarkan hadis. Tadi pahala sholat wajib dilipat gandakan 70 kali sholat wajib. Di kisah yang lain, sholat sunnah sama dengan sholat fardu di bulan yang lain. Keutamaan qiyamul lail atau Ramadan, tarawih, Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala sholat berjamaah, orang yang sholat bersama imam hingga selesai tarawih dicatat pahalanya seperti sholat semalam penuh. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Kemudian setiap sujud, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa setiap sujud dalam sholat malam di bulan Ramadan bernilai 1.500 kebaikan dan dibangunkan istana di surga. Karena itu maka Rasulullah dan para sahabat sangat menghidupkan bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu sangat pemurah di bulan Ramadan. Dikisahkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW setiap malam
tilawah Al-Quran bersama Jibril. Dan selesai tilawah Quran, Rasulullah sangat pemurah, melebihi angin yang berhembus. Artinya apa? Tidak seorang pun yang datang menghadap Rasulullah dengan membawa masalah yang tidak terselesaikan. Semoga kita mampu melakukan itu semuanya. Mumpung masih hidup, masih ada orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita semuanya. Konsentrasi, persiapkan kita untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahami keutamaan takwa dan bisa mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan yang insya Allah kurang lebih 18 hari lagi. Semoga Allah kabulkan doa kita. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.